Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel aku, Aprianti Azayaka. Oke, di video kali ini aku bakal membahas apa itu GERD. Jadi, GERD itu aku sendiri yang mengalami GERD. GERD itu seperti reflux asam lambung yang terjadi pada lambung. Ketika asam lambung kita meningkat, itu akan menyebabkan gejala-gejala yang bakal terjadi di tubuh kita sendiri, guys. Oke, aku bakal cerita sama kalian. Ini real, ini pengalaman aku sendiri dan ini terjadi di tubuh aku sendiri, guys. Oke, dengerin baik-baik, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi aku tuh, dokter ngasih tahu aku kalau aku GERD disease itu tanggal 1 April kemarin, tanggal 1 April 2020. Dan gimana ya guys, GERD anxiety itu berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan memori pikiran kalian. Jadi ketika bisa dibilang dengan kalau kita ini nih, asam lambung itu naik. Kalau diri aku sendiri, asam lambung aku tuh naik ketika di malam hari. Ketika asam lambung itu naik sampai hampir ke kerongkongan, kena esophagus kalau nggak salah sih ya. Itu nggak enak banget guys, ada aja gejalanya ketika asam lambung itu naik. Dada sesek, terasa nyeri, perut kembung, begah, terus tidur nggak nyaman, tiba-tiba tengah malam kebangun, muncul perasaan cemas, dan itu benar-benar berhubungan dengan psikis diri seseorang guys. Jujur kalau GERD itu hampir 80% itu berhubungan dengan mental seseorang. Makanya yang perlu diperbaiki dalam diri seseorang itu adalah mental diri dia sendiri. Makanya kalau penderita GERD anxiety itu nggak boleh terlalu banyak pikiran, nggak boleh stres. Semakin kalian stres, semakin asam lambung kalian naik. Semakin kalian banyak pikiran, semakin asam lambung kalian semakin meningkat. Makanya kalian tuh kalau kita asam lambung kita meningkat, ya udah enjoy aja, tarik napas dalam-dalam, pakai dari hidung, tarik napas dari hidung, hembuskan lewat mulut, itu namanya pernapasan diafragma. Itu guys yang aku kasih info ke kalian. Dan jujur aja guys, GERD anxiety itu nggak enak banget ketika kita dia tuh tiba-tiba tuh muncul gitu loh guys, perasaan cemas. Kadang-kadang gimana ya, nggak enak. Aku sering banget terbangun tengah malam. Jadi ketika aku terbangun tengah malam itu, perasaan cemas itu tiba-tiba muncul, perasaan ketakutan itu tiba-tiba muncul. Maaf ya guys, itu keponakan aku berisik banget. Oke guys, tunggu sebentar. Oke guys, itu keponakan aku tadi mau buka pintu. Jadi di saat aku bikin video, dia mau buka pintu kamar aku. Oke guys, jadi intinya kalian harus kelola pikiran Anda, harus kelola mental Anda agar asam lambung itu nggak kambuh. Dan satu hal lagi, ketika asam lambung itu naik, kita itu nggak boleh keadaan badan kita itu dingin. Jadi kita tuh harus menghangatkan badan dengan cara kita pakai jaket, kita kasih minyak ke badan kita kerik agar kita harus bisa dibilang tuh badan kita tuh harus hangat guys. Ketika asam lambung itu naik, badan kita tuh harus hangat. Kita juga harus menjaga pola makan, kita nggak boleh lagi makan yang berlemak, makan berminyak, makan yang pedas-pedas, itu udah nggak boleh lagi. Terus kalau benar-benar asam lambung kalian itu meningkat dan itu nggak enak banget, kalian tidur itu miring ke kiri sebelah sini. Ke kiri sebelah sini, kalian miring ke sebelah kiri. Kalau nggak tuh kalian tuh tidur sambil nyender kayak ini.
Kalian kasih bantal di sini, kalian kasih bantal terus kalian nyender kayak gini. Itu sih kalau benar-benar asam lambung itu naik. Jadi faktor utama kenapa asam lambung kalian naik itu karena pikiran kalian sendiri, pikiran kita yang bikin cemas, ketakutan yang berlebihan, cemas. Itu tergantung pola mental kita sih. Sisanya baru lambung. Karena antara lambung dan pikiran itu saling berhubungan, saling bukan konsentrasi sih. Maksud aku antara lambung dan pikiran itu saling berhubungan satu sama lain. Ketika lambung itu sehat, maka pikiran kita sehat. Ketika pikiran kita sendiri sehat, berpikir yang senang-senang, happy-happy, maka lambung kita juga akan baik. Jadi lambung itu sangat berpengaruh besar terhadap pikiran diri seseorang atau mental seseorang. Itu guys, itu jujur GERD itu nggak enak banget, jujur nggak enak banget. Kadang-kadang kita tuh nggak stres ya, kadang-kadang, tapi tiba-tiba perasaan ketakutan akan kenapa ya aku ini sesak napas, apa mungkin aku jantung ya. Pikiran kita tuh udah negative thinking, kita harus hilangkan. Buat kalian punya penyakit GERD sama kayak aku, karena aku juga GERD anxiety, itu sering banget merasa kecemasan, ketakutan yang berlebihan. Kadang itulah yang membuat kita tuh kadang napas kita sesek, perut kita kembung, terus mulut kita susah nelen. Itu karena asam lambung kita tuh sedang meningkat. Itulah muncul perasaan sesak napas, perut kembung. Saran dari aku, kita tuh harus mengelola mental kita. Kita nggak boleh stres, kita harus karena yang di benar-benar yang di GERD ini benar-benar menghantam pola pikir menurut aku. Menghantam. Serius guys, aku ini bicara di sini dan aku ini jujur ke kalian, ini pengalaman aku sendiri. Kalau kalian ingin sembuh dari GERD anxiety, kalian harus fokus, tenang, relax. Karena itu kebanyakan dari pola pikir itu mempengaruhi proses kerja lambung. Selain itu, kalian harus menjaga pola makan kalian, harus teratur, harus menjaga keseimbangan, harus harus rajin olahraga. Pokoknya tubuh kita ini harus bergerak. Dan kita harus mengambil pernafasan diafragma atau pernapasan perut dari hidung. Kita ambil dari hidung terus hembuskan lewat mulut. Lakukan itu setiap hari, sejam tuh bisa 5 kali ya. Sejam tuh 5 kali kalian lakukan pernapasan diafragma. Terus kalian gak boleh melakukan aktivitas yang berat. Kita tetap aktivitas seperti biasa, kayak nyapu, jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih, maksud aku jogging, tapi nggak boleh terlalu berlebihan. Karena ketika kita melakukan kegiatan yang berlebihan, asam lambung itu bakalan meningkat guys, dan itu beneran gak enak banget guys. Kayaknya rasa dada kita tuh kayak diikat pakai tali, dan itu merasakan seseknya yang luar biasa banget guys. Dan pikiran kalian juga nggak boleh aneh-aneh, nggak boleh stres. Karena ketika semakin kalian stres, semakin kalian banyak pikiran, semakin kalian mengikuti perasaan sedih atau perasaan campur aduk lah. Karena emang benar-benar GERD anxiety itu menyerang pola pikir, menyerang mental kalian. Jadi yang harus kita perbaiki dalam diri kita itu adalah mental kita sendiri, pola pikir kita sendiri, dan kita gak boleh stres, intinya itu aja. Kalian harus nonton video yang lucu-lucu, tawa-tawa, ya happy aja lah. Anggap aja kalau kita misalkan asam lambung itu meningkat, kita tetap aja kita kasih minyak, kita kerok. Langsung ketika asam lambung kita naik, kita harus minum air hangat. Itu saran dari aku. Ketika asam lambung kita naik, ketika kita sesak napas, ketika kita
perut kembung, kalian harus minum air hangat. Itu agar agar menetralkan asam lambung. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga video dari aku kali ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, itu aja guys. Intinya kalian harus berpikir yang happy-happy aja, santai aja. Rilekskan pikiran kalian. Konsentrasi, lemaskan otot-otot di pikiran kalian. Tarik napas kalian dari hidung seperti yang aku bilang tadi dan hembuskan lewat mulut. Lakukan itu setiap hari, wajib, dan kalian harus melakukan apa namanya tuh guys? Kalian harus olahraga, tapi olahraganya tuh olahraga ringan. Dan kalian wajib banget tubuh kalian tuh harus bergerak agar asam lambung itu cepat turun guys, cepat turun. Itu aja. Dan kalian juga harus konsumsi makanan-makanan yang baik. Ada juga makanan-makanan yang harus dihindari untuk penderita GERD. Jadi penderita GERD itu nggak boleh minum atau makan yang asam-asam. Itu dilarang banget guys. Karena semakin kita mengonsumsi makanan atau minuman yang asam, itu akan meningkatkan asam lambung kita sampai ke perut. Itulah makanya kita merasakan sesak napas, perut kembung, perasaan cemas yang berlebihan, kadang ketakutan juga yang berlebihan. Ya seperti itulah guys. Emang GERD anxiety ini berhubungan dengan pola pikir manusia, dan itu sangat mengganggu sih menurut aku. Dan itu berhubungan dengan psikis pola pikir seseorang yang ada di memori kita, pokoknya yang ada di memori kita ingat, kita itu. Makanya itu menyebabkan kecemasan yang berlebihan. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dan oke, itu aja dulu ya guys. Aku sampai bingung mau bilang apa. Oke guys, kalian harus tetap semangat. Jika kalian penderita GERD sama kayak aku, karena aku juga GERD anxiety, setiap malam aku juga kadang terbangun tengah malam itu kadang ketakutan, cemas, itu jantung aku berdebar kencang banget. Santai guys, santai. Emang seperti itu GERD. Jadi butuh proses dan butuh waktu agar GERD ini cepat sembuh dalam tubuh kita. Oke, sekian dulu video dari aku, dan semoga video dari aku bermanfaat buat kalian semua. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe in video. Bye bye, see you in my next video. Dadah. Semoga kalian tetap semangat ya. Oke, bye bye. Maaf ya guys kalau rumah aku berisik. Maaf ya guys, maaf banget. Oke, see you in my next video. Bye bye guys. Bye bye, bye bye, bye bye. Tetap semangat guys, tetap semangat. Oke. Kalian pikirannya tuh yang happy-happy aja ya guys. Oke. Bye bye. Bye bye.